Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pemaparan, izinkan kami menyampaikan yel-yel reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, birokrasi bebas korupsi, berintegritas melayani, ada di benak kami. Reformasi birokrasi, birokrasi bebas korupsi, berintegritas melayani, adalah moto kami. Cari bangun, WBK, WBM. Pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kami, hakikat dan makna reformasi birokrasi menuju WBK, WBM adalah: 1. Penataan sistem penyelenggaraan organisasi pemerintah yang baik, efektif dan efisien. 2. Pelayanan prima kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. 3. Membentuk aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Dan 4. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan clean government. Untuk itu, kami telah melakukan 6 area perubahan, antara lain: pertama, manajemen perubahan; kedua, penataan tata laksana; ketiga, penataan manajemen SDM; keempat, penguatan akuntabilitas kinerja; kelima, penguatan pengawasan; dan yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Pada area pertama, manajemen perubahan, tujuannya adalah mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja setiap individu pada satuan kerja untuk menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Pencanangan zona integritas WBK WBN pada tanggal 9 April 2021, penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan fakta integritas. Kami juga telah melakukan maklumat pelayanan, kemudian juga telah membentuk surat keputusan tim kerja yang terdiri dari seluruh anggota atau seluruh pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pulau Ambon Utara. Kemudian pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas WBK WBN yang berisi rencana aksi, program kerja, dan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Kemudian juga melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, di mana dibina sebagai role model, dan kami juga telah membentuk agen perubahan serta membuat corporate value, yaitu berupa berani, berintegritas dan melayani. Selanjutnya pada area 2, penataan tata laksana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: penyediaan sarana dan prasarana berupa pojok informasi kejaksaan. Kemudian kami juga sudah membuat standar operasi prosedur pada setiap bidang, meliputi sebanyak lebih kurang 20 SOP. Kami juga telah menerapkan sistem informasi penanganan perkara tindak pidana umum atau yang kami kenal atau kami sebut adalah SIPRADU. Kemudian kami juga telah menerapkan tata kelola perkantoran berbasis teknologi, antara lain buku tamu digital, e-kepegawaian, CPD, ACE, ARSIS, CMS baik di bidang PIDU maupun di bidang khusus. Dan selanjutnya kami juga sudah mengembangkan media sosial baik berupa YouTube, website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Selanjutnya pada area 3, yaitu penataan sistem manajemen SDM. Tujuan dari area ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Pulau Ambon Utara, melalui tata kelola SDM. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain, yaitu pembentukan atau pembuatan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja pada masing-masing jabatan. Kemudian pola mutasi internal berupa usulan pengisian jabatan struktural yang kosong di Kejaksaan Tinggi untuk dituliskan pada Jaksa Agung. Kemudian kami juga sudah melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara melakukan in-house training baik di bidang intelijen, bidang datun, bidang disus, dan bidang-bidang lainnya. Kami juga sudah melakukan FGD training analisis pengembangan profesi pegawai. Kemudian di antara bidang, seluruh pegawai juga sudah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja pegawai, yaitu pembinaan, kerja hidup, dan lain sebagainya. Kemudian juga telah dibuat atau disusun pemutakhiran data informasi pegawai berupa SIMKARI, e-dossier, dan lain-lain. Selanjutnya pada area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja.
Tujuan dari ada penguatan ANI keempat ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar anggaran dimanfaatkan secara efektif, efisien, jelas hasilnya, dan terukur. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan beberapa kegiatan antara lain melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan keuangan (MONEF) yang dilakukan secara online dari Bappenas. Kemudian juga melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja, yaitu dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil indikator kinerja utama telah SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Untuk area kelima, penguatan pengawasan, kami melakukan kegiatan di area kelima ini dengan tujuan meningkatkan pelayanan atau penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain public campaign ya, berupa anti gratifikasi, anti suap, kemudian penerapan whistleblower system dan pengaduan masyarakat di dalam baik secara online maupun melalui website. Kemudian juga kami menyiapkan kanal pengaduan masyarakat di ruang area publik, dan kami juga telah menyusun peta risiko dan usaha memperkecil risiko serta benturan kepentingan. Kemudian kami juga sedang menyiapkan aplikasi Siap Jaksa, yaitu merupakan aplikasi dalam merupakan absen dari para pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin, penentuan reward dan punishment. Kemudian pada area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan area 6 ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami telah memaklumatkan SOP pelayanan, telah kami buat, telah kami sosialisasikan, dan telah kami terapkan, bahkan kami juga telah melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan tersebut. Kemudian kami juga menerapkan budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan pelayanan pada masyarakat yang mudah diakses, serta adanya layanan tepat di satu pintu, dan terdapat 7 inovasi layanan unggulan. 7 inovasi layanan unggulan tersebut antara lain yaitu Lapak Hukum Plus. Filosofi dari Lapak Hukum Plus ini adalah bahwa agar pelayanan, khususnya pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Utara dapat menjangkau wilayah-wilayah atau pelosok-pelosok di Kabupaten Bolaang Utara. Kemudian yang kedua, yaitu program unggulan yang kedua adalah Lab Kebut. Lab Kebut ini merupakan layanan antar barang bukti Kejaksaan Negeri Bolaang Utara agar masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh layanan terhadap barang bukti yang merupakan hak dari mereka. Kemudian si petasan kami berikan kepada para pelanggar tilang. Jadi kami berikan layanan 1 menit agar dengan maksud dengan mudah mereka memperoleh, serta diberikan suatu himbauan agar orang bijak taat berlalu lintas. Kemudian inilah buku, kemudian ini juga salah satu bentuk jadi brosur-brosur yang kami sampaikan dalam layanan Lapak Hukum. Kemudian zona integritas Pak. Zona integritas ini filosofinya adalah diambil dari kantin kejujuran, tetapi kami ingin mengembangkan agar satu untuk lebih menanamkan di samping kejujuran juga untuk lebih menanamkan kepada pegawai di lingkungan Kejaksaan Bolaang Utara akan semangat untuk tetap menjaga reformasi birokrasi, dan zona integritas ini juga melatih agar masyarakat juga dapat sedikit bergerak swasta. Kemudian Taman Edukasi Hukum. Taman Edukasi Hukum ini kami siapkan 3 gazebo adiaksa, di mana di dalamnya kami siapkan 27 media promosi, media sosialisasi terkait masalah-masalah hukum yang kami bisa berikan kepada masyarakat saat masyarakat menikmati atau duduk-duduk sambil menunggu layanan di gazebo adiaksa tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu program 1001 pohon untuk Indonesia Hijau. Kami turut mendukung program di Kejaksaan Negeri Bolaang Utara ini dalam rangka menghijaukan Kabupaten Bolaang Utara sudah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan selanjutnya itu adalah yang bisa saya tadi adalah aplikasi Siap Jaksa. Dari 7 program tersebut kami juga sudah melakukan perbaikan atau penyiapan sarana prasarana pelayanan publik yang telah dibangun, antara lain adanya PTSP dengan ruang tunggu yang nyaman, ruang ekspos dan aula, poliklinik kesehatan, ruang laktasi. Kemudian juga kami siapkan ruang sidang online, ruang diversi, ruang penulisan tahap 2, smoking area. Kami juga melakukan penyediaan fasilitas disabilitas, kemudian juga musola, taman bermain anak serta fasilitas protokol kesehatan yang kami terapkan secara ketat. Demikian paparan dari kami. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa bagaikan menara, komitmen kami tinggi menjulang, ingin mencapai puncak reformasi birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.